وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. Sadaqallahul Azim. Para bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih berkenan menganugerahkan kita energi untuk bisa hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan energi yang kita keluarkan untuk melangkahkan kaki ini dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya dan pada kita semua. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, tema kita kali ini berbicara tentang bagaimana Islam melihat tentang ekonomi. Salah satu tema yang jarang dijadikan objek bahasan di berbagai kajian di majelis taklim adalah kajian tentang muamalah. Jadi kan ada ibadah, ada muamalah. Ibadah itu hubungan manusia dengan Allah yang dalam bahasa Al-Quran hablum minallah. Muamalah itu hubungan sesama manusia, yaitu hubungan hablum minannas. Jadi hablum minallah adalah hubungan vertikal manusia dengan Allah. Hubungan sesama manusia yang disebut dengan muamalah adalah hubungan vertikal. Dalam pandangan horizontal, dalam pandangan Islam, kedua hubungan ini harus imbang. Orang ibadah terus, ya, energinya, pikirannya, semua habiskan untuk ibadah kepada Allah, sholatnya, hajinya, segala macam, semua ritual. Tapi kalau aspek hubungan dengan sesamanya lemah, ini jadi masalah. Nah, seringkali kita terabaikan. Mungkin ibadahnya bagus, sholatnya bagus, ya, hubungan dengan Allahnya, tahajudnya rajin. Tapi kalau hubungan dengan sesamanya tidak terbangun dengan baik, belum disebut Islam. Itu kira-kira begitu. Kenapa? Islam itu hablum minallah, hablum minannas. Mengabaikan salah satu dari dua aspek itu tidak sempurna Islam. Nah, bapak-bapak, saudara sekalian, nah, kaitan dengan muamalah itu banyak sebenarnya. Masalah muamalah itu cukup banyak. Kalau kita menggunakan paradigma atau teori yang disampaikan oleh seorang guru besar di Universitas di Mesir, di Kairo, itu ada seorang guru besar namanya Abdul Wahab Halam, Profesor Dr. Abdul Wahab Halam, seorang ulama. Dia membedakan bahwa di Quran itu sebenarnya hukum itu ada tiga. Ada hukum al-i'tiqadiyah, hukum-hukum yang terkait dengan akidah. Ada hukum al-amaliyah, hukum-hukum yang terkait dengan action manusia, perbuatan manusia. Ada hukum namanya al-khuluqiyah, hukum-hukum yang terkait dengan etika dan moral manusia. Tiga aja Quran itu hukumnya. Nah, dalam konteks ekonomi di mana khuluqiyah itu apa, i'tiqadiyah itu akidah, tauhid. Nah, yang amaliyah yang kedua, ini dibagi dua kata beliau. Yang pertama adalah al-ibadah. Jadi amaliyah dalam Al-Quran itu al-ibadah, yaitu hukum-hukum yang terkait yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Allah. Sholat, zakat, puasa, itu al-ibadah. Tapi ada yang kedua namanya al-muamalah. Al-muamalah itu adalah hukum-hukum yang mengatur bagaimana komunikasi dengan sesama manusia. Nah, muamalah kata beliau dibagi 7. Ini anggap aja lagi kuliah. Muamalah itu dibagi 7. Ada al-aqwalus syakhsiyah, muamalah yang terkait dengan hukum-hukum keluarga, ya. Yang kedua al-ahkamul madniyah, hukum-hukum perdata, ya. Jadi ada hukum keluarga, contohnya pernikahan, wakaf,
wasiat, ya, waris itu hukum keluarga di Quran itu namanya al-ahwalus syakhsiyah. Ada ayat Quran itu. Yang kedua, yang bagian dari muamalah itu adalah al-madniyah, hukum perdata. Kalau dalam teori hukum itu ada namanya private law, ya. Private law itu hukum perdata, ya. Terkait dengan sewa menyewa, ya. Banyak utang piutang itu namanya al-madniyah. Nah, yang ketiga, termasuk dalam muamalah itu adalah ini baru pengantar Pak, nanti masuk ke ekonominya. Ini mengantarkan bahwa hukum Islam ternyata Islam itu sangat lengkap maksud saya, ya. Yang ketiga dari muamalah itu adalah al-ahkamul jinayah. Bahasa Arab, ahkamul jinayah itu artinya hukum-hukum pidana. Jadi kalau perdata namanya al-madniyah, kalau pidana namanya al-jinayah, ya. Kalau dalam bahasa hukumnya, kalau perdata itu private law, kalau al-jinayah itu common law, hukum-hukum pidana. Tiga, ya. Kemudian yang keempat, termasuk dalam muamalah itu adalah hubungan dengan sama manusia adalah hukum-hukum yang terkait dengan ahkam dusturiyah. Hebat sekali Tuhan. Dusturiyah itu apa? Hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan struktur dalam kepemerintahan. Misalnya ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Itu adalah hukum-hukum dusturiyah namanya dalam bahasa Al-Quran. Bapak-bapak yang pernah baca buku mungkin ada namanya Montesquieu, ya, dari Prancis, orang sarjana yang melahirkan teori yudikatif, eksekutif, legislatif, ya. Itu ternyata jauh sebelum itu 14 abad yang lalu di Quran sudah ada namanya ad-dusturiyah, hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan satu lembaga dengan lembaga dalam sebuah negara, namanya dusturiyah. Yang keberapa itu Pak? Dan keempat. Yang kelima adalah ahkamud dauliyah. Ini hebat sekali Al-Quran ini. Apa? Di Quran itu kata beliau ada hukum-hukum yang mengatur hukum dauliyah itu hukum internasional sekarang atau international law. Apa itu? Hukum yang mengatur satu negara, hubungan satu negara dengan negara lain, itu namanya ad-dauliyah dalam bahasa Al-Quran. Nah, apakah ada? Ada Pak. Nah sekarang berkembang ada international law, itu hukum internasional itu ada namanya bilateral, ya, ada namanya multilateral. Hubungan satu negara dengan negara namanya bilateral, kalau dengan negara banyak namanya. Nah itu Rasulullah sudah melakukan ketika melakukan hubungan dengan penguasa Persia, raja-raja di Romawi dan semua itu. Ad-dauliyah itu sudah jalan. Yang keberapa Pak? 5. Yang keenam, Al-Quran itu berisi tentang al-ahkamul murafa'at. Agak asing tapi saya terjemahkan. Ahkamul murafa'at itu hukum-hukum di Quran itu adalah hukum-hukum yang terkait dengan hukum acara. Bukan acara dalam berita Pak, ya. Hukum acara itu artinya hukum yang mengatur tentang kalau di pengadilan itu harus ada saksi, harus ada bukti, ya, penyidikan. Itu hukumnya namanya hukum acara. Nah, yang mengatur tentang mendatangkan saksi, mendatangkan bukti, menyampaikan penjelasan dalam sidang itu namanya hukum acara. Di Quran itu ada namanya ahkamul murafa'at. Dan yang terakhir, yang ketujuh, nah ini yang kaitan kita akan bahas, al-ahkamul iqtisadiyah, yaitu hukum-hukum ekonomi. Ya. Bapak sekalian, nah kita coba mulai lebih spesifik. Sebelum ekonomi masih pengantar karena panjang. Kita ingin memotret siapa Nabi Muhammad SAW. Bapak dan saudara sekalian, dalam satu kajian pernah saya sampaikan, jabatan Nabi Muhammad itu nanti ada yang terkait dengan ekonomi. Ada 8. Jadi jabatan Nabi Muhammad SAW itu 8 minimal yang terdeteksi, ya, yang dilakukan penelitian, ya, tentang bagaimana hebatnya Rasulullah SAW. Nah, nanti kaitannya dengan ekonomi. Yang pertama apa jabatan Nabi itu? Jabatan Nabi itu adalah seorang tokoh agama terkemuka di dunia. Dan ini tidak diakui oleh seluruh manusia di dunia ini, termasuk orang non-muslim mengakui. Mungkin Bapak yang pernah hidup baca tahun 70-an itu ada sebuah buku yang ditulis oleh Michael Hart, ya, seorang orientalis dari Inggris, judul bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Nomor satunya siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu orang non-muslim menulis bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh pertama. Satu, jabatan Nabi Muhammad. Yang kedua, jabatan Nabi Muhammad itu adalah seorang entrepreneur, ya, seorang pengusaha. Umur 13 tahun, nah ini mulai masuk ke mulai ekonomi.
Umur 13 tahun Rasulullah sudah terjun ke dunia bisnis. Beliau dipercaya untuk menyelesaikan sebuah konflik antar suku ketika menaruh kalau tutup Ka'bah itu kan kiswah. Ada sengketa. Jadi kalau dalam suku Quraisy di Arab itu, kalau ada suku yang diberi kesempatan untuk menaruh kiswah di atas Ka'bah itu kehormatan. Suatu ketika terjadi sengketa, masing-masing suku bersengketa ingin menaruh kiswah ini di atas Ka'bah. Datanglah Muhammad kecil yang masih usia 13 tahun datang di tengah persengketaan itu. Kemudian salah seorang tokoh menunjuk Muhammad yang masih kecil untuk menyelesaikan pertikaian ini. Lalu Rasulullah dengan bijak pada usia 13 tahun diberikan kepercayaan dan berhasil merekonsiliasi, mengakurkan suku-suku yang bertikai untuk menutup Ka'bah ini. Suku ini pegang yang ini, suku ini pegang yang ini, suku dan seterusnya. Akhirnya terjadilah singkat cerita Nabi Muhammad. Nah, dari situlah kemudian muncul apa yang disebut dalam bisnis ini trust. Trust itu apa? Kepercayaan kepada Nabi Muhammad. Di usia 13 tahun mulai banyak Rasulullah diberikan modal oleh para pengusaha-pengusaha Quraisy untuk berdagang. Dan salah satu kelebihan Nabi adalah skill kemampuannya dalam berbisnis. Jadi Rasulullah itu insting awalnya atau karir awalnya sebelum beliau diangkat jadi Rasul adalah seorang pebisnis. Umur 13 tahun Rasulullah sudah menjadi seorang pedagang Kemudian naik usia 17 tahun. Kalau 13 tahun modalnya masih diberi oleh pengusaha Quraisy. 17 tahun sudah menggunakan modal sendiri sudah menggunakan modal sendiri. Bahkan dalam satu riwayat umur 17 tahun Rasul sudah berhasil melakukan ekspor dagang ke beberapa kawasan di kawasan Jazirah Arab. Luar biasa. Itu Rasulullah sampai pada usia 25 tahun ekonomi Rasul itu sangat tampan. Jadi dalam sejarah Nabi Muhammad itu umur 25 tahun itu kaya raya. Makanya saya kurang sepakat kalau ada diceritakan Nabi Muhammad itu miskin, Nabi Muhammad itu lemah, Nabi Muhammad yatim. Bahwa Nabi Muhammad miskin pernah Nabi Muhammad pernah susah yatim tapi tidak selamanya, karena dalam karir bisnisnya Rasulullah di usia 17, di usia 25 tahun itu sudah sangat kaya. Saya ingin menggambarkan tentang aspek ekonomi Nabi. Umur 25 Pak, itu menikah dengan istri yang pertama siapa namanya? Siti Khadijah. Waktu melamar Siti Khadijah, menikahi Siti Khadijah, ada yang tahu nggak berapa mas kawin Rasulullah? Ada yang tahu Pak? Ada dua versi Pak Tapi saya mengambil versi ada yang pertama, beliau memberikan emas senilai 20 ukiah emas. 1 ukiah itu sama dengan 1 on emas. Jadi kalau 20 ukiah berapa on? Berapa on maksudnya? 20 on. Kalau 20 on berapa kilo? 2 kilo. Nabi Muhammad di usia 25 tahun sudah bisa memberikan mas kawin senilai 2 kilo emas. Itu mas kawinnya Pak, apalagi omsetnya kan gitu, apalagi asetnya mas kawinnya segitu. Yang kedua, dalam satu kaul dikatakan ada yang menambahkan ditambah 100 ekor unta pilihan, dan sebagian lagi mengatakan 50 ekor unta pilihan. Sebut saja 100 ekor unta pilihan. Ada yang tahu Pak harga unta terbaik sekarang berapa kalau dirupiahkan? Ada yang sampai 150 juta Ada 150 juta Jadi kalau kan di Arab itu ada namanya khumrah. Khumrah itu unta merah. Unta merah itu kualitasnya tinggi Mungkin kalau Bapak yang sering ke Arab tahu lah gitu Ada khumrah unta merah yang itu kualitasnya luar biasa dan dinilai tinggi. Sama kalau di Indonesia itu ada binatang tertentu yang arwana itu harganya berapa sekarang? Ikan arwana. Ikannya kecil tapi harganya sudah tidak realistis dengan akal pikiran Jadi ada binatang di Arab itu ada namanya khumrah unta merah yang nilainya tinggi. Sebut saja bisa 150 juta. Kalau 100 ekor berarti berapa? Berapa? Kira-kira begitulah Rasulullah di usia 25 tahun seorang pemuda memiliki aset kekayaan dan omset kekayaan yang luar biasa. Salah satu indikatornya terlihat ketika Rasulullah memberikan mas kawin kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah itu saudagar terkaya di zaman, seorang janda terkaya. Bahkan dalam satu riwayat sepertiga tanah-tanah di kota Mekah itu milik Siti Khadijah. Sepertiganya tanah-tanah di Mekah itu milik, artinya sangat kaya begitu, sangat kaya luar biasa.
Jadi ketika ada orang mengatakan, Nabi Muhammad itu dongeng kekayaan sejati, dan tidak. Nabi Muhammad pada saat menikah posisi ekonominya sudah sangat stabil, ya, sampai bisa memberikan nafkah. Ketiga, Pak. Jadi pertama tadi posisi jabatan Nabi apa? Tokoh agama, terkemuka. Yang kedua, pengusaha. Yang ketiga apa, Pak? Saya pernah kajian juga di sini kalau nggak salah. Ketiga apa? Seorang panglima perang, ya. Nah, Rasulullah itu panglima perang, Pak. 19 kali memimpin perang besar. Mana ada tentara di zaman sekarang yang sekaligus tokoh agama, sekaligus juga seorang entrepreneur, sekaligus juga ahli strategi perang. Salah satu bukti bahwa Nabi ahli strategi perang ketika kekalahan di perang Uhud. Ya, perang Uhud itu salah satu kekalahannya faktornya adalah karena para sahabat, pasukan yang ada di bukit pemanah itu tidak taat pada strategi Nabi. Kata Rasulullah, ketika nanti belum ada komando dari saya, jangan turun dari atas bukit. Tapi begitu peperangan di bawah kelihatan orang kafir sudah banyak yang kalah, ya, yang di atas tergoda dengan rampasan perang, Pak. Ya, dia lupa bahwa kata Nabi jangan turun dari bukit itu. Jadi mereka turun semua. Apa yang terjadi dari belakang sekian ribu pasukan musuh mengepung Nabi, dan pada saat itulah Nabi mengalami kekalahan. Dalam satu riwayat Nabi terluka, gigi dahamnya patah, ya, kena tombak. 70 sahabat Nabi hafal Quran wafat di sini, termasuk salah satunya paman Nabi yaitu Hamzah. Ya. Kenapa kalah? Karena pasukan pemanah menyalahi strategi perang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi Nabi itu ahli perang, Pak. 19 kali memimpin perang besar, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, perang Khaibar, semuanya dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ada nggak tokoh agama sekaligus memimpin perang sekarang? Pengusaha juga, Nabi Muhammad itu. Ya, terus yang keempat apa? Tadi ada yang menyebutkan Nabi Muhammad seorang hakim. Ya. Saya sering mengungkap tentang, silakan nanti Bapak cek di YouTube apa di internet. Ya. Nabi Muhammad itu namanya tertulis di ruang sidang Mahkamah Agung di Amerika. Jadi di situ ada 18 hakim terbaik di dunia. 9 orangnya berasal dari abad-abad sebelum Masehi, 9 orangnya berasal dari abad-abad setelah Masehi. Nomor 1 setelah abad-abad setelah Masehi ini tertulis The Prophet of Muhammad SAW, hakim terbaik di dunia. Jadi kita merasa berbangga, bersyukur seorang tokoh, dia seorang pemimpin agama juga, seorang entrepreneur juga, seorang panglima perang juga, seorang hakim juga, hakim teradil, Pak. Bahkan dalam satu riwayat tidak ada satupun perkara yang diselesaikan oleh Nabi yang orang yang berperkaranya itu merasa tidak puas. Semuanya mengalami kepuasan ketika Nabi memutuskan perkara. Bahkan jangan tidak aneh, Pak, ketika ada seorang mohon maaf ya, seorang perempuan tidak tiba-tiba datang pada Rasulullah, hukumlah saya. Ada apa? 3 kali itu si perempuan itu datang, ya Rasulullah, hukumlah saya. Sampai ada apa? Kamu ini orang gila, kata Rasulullah. Tidak, ya Rasulullah. Lalu diceritakan, apakah kamu melakukan sesuatu seperti orang memasukkan timba ke dalam sumur? Kata Rasulullah. Apa jawab perempuan itu? Paham maksudnya, Pak? Ya Rasulullah, saya melakukan itu. Akhirnya apa ya? Itu orang minta dihukum oleh Rasulullah. Karena apa? Menjadi bukti bahwa keputusan Rasulullah itu sangat membuat keadilan kepada semua orang yang diberi putusan. Sampai akhirnya kan dirajam perempuan itu dan dinyatakan masuk surga. Ya, ada nggak orang hakim teradil seperti Nabi Muhammad SAW? Agak sulit mencarinya. Ya. Oke, yang keberapa tuh, Pak? Yang keempat, kelima. Sekarang yang kelima ya. Yang kelima apa? Yang kelima, beliau adalah seorang presiden. Ya, presiden pertama yang paling berhasil membangun sebuah regulasi yang mengatur tentang kehidupan bernegara, namanya Madinah Charter. Jadi pada zaman Nabi itu ketika beliau jadi presiden di Madinah, ya, namanya negaranya Madinah Al-Munawwarah, beliau jadi presidennya, membuat satu undang-undang yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah inilah yang kemudian menjadi model peradaban negara-negara civil society di beberapa negara maju di Amerika dan di Eropa. Ada seorang penulis dari Eropa mengatakan bahwa kemajuan orang-orang Eropa dan Amerika itu adalah hutang budi terhadap apa yang pernah dilakukan oleh Nabi
ketika beliau membangun negara dengan aturan piagam Madinah. Hebatnya Nabi seperti itu, ya. Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, beliau adalah seorang juru dakwah yang menenteramkan. Jadi kalau Nabi itu kalau bicara pada, subhanallah Pak, saya nggak pernah terpikir bagaimana caranya Nabi berbicara hingga semua orang bisa tenang mendengarnya. Ketika haji wada itu lebih dari 100 ribu itu, ya. Berapa itu sahabat Nabi yang ikut? Rasulullah pidato di depan haji wada dan belum ada mic, Pak. Bapak bayangkan nggak? Bayangkan ada mic nggak pada masa Nabi? Nggak ada. Tapi bicara Nabi itu didengar oleh 9.000 umat yang mendengar semuanya. Bahkan sebagian besar dari para sahabat meneteskan air mata ketika Rasulullah menyampaikan khutbah terakhirnya pada saat haji wada. Artinya apa? Suara Nabi resonansinya diantarkan karena suara Nabi itu dari hati. Jadi kalau orang menyampaikan sesuatu dari hati, biasanya sampai kepada hati. Teorinya begitu, ya. Hanya yang menjadi pikiran saya, hebatnya Allah menyampaikan suara hati Nabi kepada orang yang paling jauh di belakang. Ini di sini ada nggak 10.000 Pak di ruangan ini? Nggak ada ya? 100 ada Pak? Nggak ada ya? Kalau saya nggak pakai mic di belakang kedengaran nggak Pak? Ini yang saya sampai hari ini nggak terpikir bagaimana Nabi berpidato di depan ribuan orang dan semua orang mendengar. Lalu saya berpikir Nabi berbicara dengan hatinya, ya, dan Allah mengantarkan resonansi suara itu kepada hati semua orang yang mendengar. Sehingga banyak orang yang meneteskan air mata pada saat Rasulullah menyampaikan khutbah wada pada saat haji berkesan. Artinya apa? Pidato Nabi didengarkan. Kembali pada tadi, apa tadi Pak? Juru dakwah yang paling. Kalau kita lihat Nabi Muhammad itu mengajak masuk Islam itu bukan dengan bicara Pak. Lebih banyak cerita-cerita tentang Nabi Muhammad itu masuk Islam karena memberikan perilaku tolak-tolak. Kalau Bapak pernah ke Taif, itu ada yang pernah ke Taif Pak ya? Kalau Mekah itu 70 km dari Mekah. Itu masuk ke kawasan Taif, naik ke bukit, Pak. Di situ ada perkampungan mewah karangan raja-raja Arab, ya. Di situ ada sejarah pilu tentang Nabi Muhammad SAW. 2 kali saya berkunjung ke sana, itu memang terlihat ya jejak-jejak sejarahnya, termasuk ada perpustakaan Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi ahli tafsir terkemuka, ya. Apa yang terjadi pada saat Nabi Muhammad begitu keluar dari Mekah mengalami penindasan secara psikologis dan fisik, ingin keluar dari kota Mekah menyelamatkan para sahabatnya, ingin pergi ke Taif 70 km dari Mekah dan jalan kaki. Harapannya ketika masuk Taif disambut oleh orang Taif, gitu, ya. Tapi rupanya kalangan pemuka-pemuka Arab, Abu Jahal dan kawannya itu sudah melakukan komunikasi langsung dengan orang-orang Taif agar menyatakan jangan terima. Kalau Anda menerima Muhammad, Anda berhadapan dengan kami, kata orang-orang Arab yang di sini. Begitu masuk, apa yang terjadi Pak? Subhanallah, di luar dugaan Nabi Muhammad itu benar-benar Pak itu dilemparin batu Pak. Dan gak main-main batunya, luar biasa. Dan dalam satu riwayat sampai berdarah-darah Rasulullah itu, saya ingin menggambarkan bagaimana dakwahnya Nabi. Berdarah-darah Nabi berlindung di sebuah bukit. Bukit ini masih ada sampai sekarang Pak, ya. Bahkan konon katanya batu yang bekas dilemparkan oleh kaum Taif itu masih ada di situ. Kita tidak tahu aslinya, tapi batunya memang ada. Wallahu a'lam kebenarannya. Tapi di situlah Rasulullah di balik bukit, gitu ya. Kemudian turunlah malaikat Jibril dari langit. Kira-kira dialognya, Muhammad, semua makhluk yang ada di langit itu menghormati engkau. Bahkan Allah saja bersolawat kepada engkau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu. Artinya apa? Allah dan para malaikatnya itu menghormati Nabi. Hari ini semua makhluk di langit melihat engkau diperlakukan dengan hina oleh orang baik. Kalau bahasa kita ini kurang terima lah Jibril. Akhirnya apa? Jibril menawarkan, Muhammad, izinkan saya melemparkan apa ini bukit ini untuk menghabiskan mereka. Bapak-bapak, kalau kita ditawarin begitu gimana Pak? Kita lagi susah, diajak orang, ada bantuan gitu. Kira-kira kalau kita ditawarin gimana? Gitu ya. Inilah dakwahnya Nabi. Gak tahu hati Nabi terbuat dari apa.
Betapa begitu mulianya. Apa? Jibril, terima kasih atas simpati dan empati. Daripada kau menghancurkan mereka dengan melemparkan gunung ini, mereka akan habis peradaban. Mendingan kau bantu aku berdoa kepada Allah. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Surat apa? Ya Allah, tunjukkanlah kaumku karena mereka belum tahu. Jadi orang yang menzalimi, orang yang menyakiti, orang yang menghina dan membuat nista Nabi Muhammad dibalas dengan doa. Subhanallah. Dan terbukti gimana? Maka begitu Rasulullah perkembangan dakwahnya luar biasa, Rasulullah wafat, dua kota yang 100% penduduknya Islam adalah Mekah dan Taif. Ya, Mekah, Madinah dan Taif. Madinah sekarang sudah mulai, Taif itu penduduknya 100% Muslim. Ya. Kenapa? Jasa Nabi Muhammad ketika dakwah dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan itu banyak riwayat-riwayat orang masuk Islam dengan cara-cara seperti itu. Ya. Yang keberapa tuh Pak? Ketujuh ya. Ini ekonominya belum nih Pak Asas. Gimana ya? Masih ada waktu Pak ya. Kan harus tahu dulu karena potret Quran hidupnya, Quran hidup itu kan adanya di Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa harus tahu. Ya. Jadi yang ketujuh, Nabi Muhammad itu seorang kepala keluarga terbaik. Kepala keluarga. Kita nggak bisa kebayang bagaimana contohnya Nabi. Makanya ketika kita ingin melihat Quran, ya lihat Nabi Muhammad. Atau sebaliknya ketika kita ingin melihat akhlaknya Nabi Muhammad, lihatnya Al-Quran. Nah, sisi lain daripada Nabi Muhammad adalah tentang posisinya sebagai seorang entrepreneur. Bapak dan Ibu sekalian, Quran memberikan penghargaan yang sangat spesifik tentang pentingnya ekonomi. Apa indikatornya bahwa ekonomi dalam Islam itu penting? Pertama, karir pertama Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul adalah pebisnis. Satu, berarti ekonomi itu sangat penting. Yang kedua, surat Al-Quran, ayat Al-Quran yang terpanjang itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Itu berbicara tentang hal ihwal ekonomi dan turunan-turunannya. Tentang hutang piutang, tentang dagang, tentang saksi, tentang gadai, tentang segala macam. Bapak bisa baca 282 surat Al-Baqarah, itu bicara tentang ekonomi. Dua indikatornya bahwa ekonomi itu penting dalam Islam. Kemudian yang ketiga, 10 orang dari sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 9 orangnya adalah pengusaha-pengusaha kaya. Artinya apa? Kalau guyonan saya ketika saya menyampaikan di depan teman-teman PNS, saya bilang 10 orang yang dijamin masuk 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi, 9 orangnya adalah pengusaha. Ada satu pegawai negeri yang masuk surga. 9-nya itu pengusaha semua. Jadi gimana? Kalau ingin jadi pengusaha, dan kalau ingin masuk surga jadilah pengusaha. Tapi pengusaha yang gimana Pak? Nah, ini nanti kita bahas dalam ekonomi Islam. Seperti apa pengusaha-pengusaha yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Itu sahabat Nabi kaya semua Pak. Abdurrahman bin Auf itu kaya luar biasa. Anas bin Malik itu kekayaannya sama dengan Abdurrahman bin Auf. Ya. Kalau kekayaan kita sekarang kan mungkin punya toko sekian banyak, gitu ya, punya ini sekian banyak. Kalau dulu ukurannya pakai apa emas, ya, dinar dan dirham. Ini saya sedang mengatakan di tradisi mata uang Rasulullah ada namanya dinar, ada namanya dirham. Kalau dinar, 1 dinar itu nilainya 4,25 gram emas. Saya yakin Bapak-Bapak sudah tahu ya. 1 dinar berapa? 4,25 gram emas. Nah, yang kedua adalah uang perak. Ya, uang perak ini fluktuatif, ini dalam beberapa referensi. Biasanya orang BRI tahu di bagian luarnya tentang 1 dirham berapa. Dulu ada 1 dirham itu 70.000. Mahathir Muhammad ketika menyampaikan pidato di sebuah konferensi negara-negara Oki dulu waktu Perdana Menteri sebelum sekarang Pak. Kan beliau pernah jadi Perdana Menteri juga sebelum sekarang ya. Itu pernah menyampaikan pidato di depan negara-negara Islam Oki, dan dia menyampaikan bahwa kita perlu membuat mata uang untuk menandingi penjajahan dolar dan euro di Eropa. Dan mata uang yang pernah berlaku dalam sejarah apa? Mata uang dinar. Lalu gagasan itu Pak, orang-orang kapitalis sebenarnya salah satunya Amerika. Ini kalau gagasan Mahathir Muhammad bisa terrealisasi dalam negara-negara Islam, hancur dolar, hancur euro Pak. Sekarang dari hitungan-hitungan angka
dolar sekarang berapa? 15.000 ya? 14, 15? 14.000. 1 euro berapa? 17. Satu konseling berapa? Konseling sudah masuk ke euro 20 ya? 16. 1 dinar berapa? 1 dinar berapa? 2,5 juta ya. Kalau 4,25 gram, 1 gramnya berapa sekarang mas? Berapa? 800. 700 saja sempat nawar. Ya 800 ya. 800 kali 4,25 berapa? Hampir 3 juta ya? 3 juta sekian. 1 dinar nilainya 3. Artinya kalau hitung-hitungan angka, kalau 1 dolar 14.000, 1 euro sekian, 1 dinar sekian juta, habis semua. Maka kemudian langsung begitu Mahathir Muhammad menyampaikan pidato perlunya umat Islam membuat mata uang dinar, langsung seluruh dolar dijajah negara-negara Timur Tengah, disuplai dengan uang besar, dibeli semua minyaknya oleh dolar. Dan kita ini maaf, nanti kita akan bicara banyak tentang ekonomi. Bertahun-tahun kita dijajah oleh dolar. Bapak sadar mau naik haji ukurannya apa? Benar ya? Tapi kita lihat bagaimana luar biasanya imperialisme dolar pada kita, ya. Nah, yang kedua Pak, jadi yang ketiga dia bahwa ekonomi Islam itu menempati peran penting. Yang pertama tadi apa Pak? Indikatornya Nabi Muhammad karir pertamanya adalah bisnis. Kemudian yang kedua, Al-Quran ayat terpanjangnya surat Al-Baqarah 282 bicara tentang ekonomi. Nanti Bapak bisa baca tentang utang piutang, tentang transaksi dan sebagainya. Yang ketiga, 10 orang yang dijamin masuk surga, 9 orangnya adalah pelaku-pelaku ekonomi yang punya integritas, yang punya kejujuran. Ada satu hadis Nabi, kata Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana usaha yang paling baik? Kata Rasulullah, usaha yang paling baik adalah 2. Yang pertama adalah usaha seorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Yang kedua adalah pedagang-pedagang yang jujur. Jadi orang yang berwirausaha dan orang pedagang jujur, kata Nabi dalam hadis berikutnya, akan menempati surga utama bersama para nabi dan para rasul. Maka berbahagialah para pedagang yang ada di sini, para pebisnis, yang pedagangnya itu punya komitmen. Ya, seperti apa? Nanti kita bahas dalam ekonomi Islam. Itu yang 4 ya. Lalu kemudian pernahkah umat Islam jaya dengan ekonominya? Saya ingin menggambarkan, Islam itu pernah mempunyai apa yang disebut dengan glorious past. Glorious past itu apa Pak? Kejayaan di masa lalu. Tidak ada satupun peradaban di muka bumi ini yang pernah menguasai dunia lebih dari 600 tahun kecuali umat Islam. Dari kawasan timur sampai kawasan ke Eropa, kawasan timur ya di Timur Tengah sampai terus ke kawasan Eropa. Lalu dalam sejarah kita menyebut ada Sisilia ya, bagian sebelah Prancis ya, di Sisilia. Itu dikuasai oleh umat Islam, terbentang dari kawasan timur ya, Afrika, Asia sampai ke Eropa. Artinya apa? Islam pernah menguasai dunia 600 tahun. Apa yang dikuasai? Pertama, ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ini lahir dari peradaban Islam. Kita mengenal Ibnu Sina, seorang dokter pertama di dunia, hidup pada abad ke-9, ahli tafsir juga, seorang ulama juga, ahli kedokteran juga. Dan beliau orang yang pertama kali melakukan pembedahan tubuh manusia, anatomi tubuh manusia. Ibnu Sina. Beliau menulis buku namanya Kuliah Tibb dalam bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, The Role of Medicine, ya, teori-teori tentang kedokteran. Sampai hari ini bukunya masih disimpan di beberapa perguruan tinggi di dunia. Islam pernah menguasai di bidang kedokteran dengan Ibnu Sina. Bidang apa lagi? Astronomi, ya, politik ada Ibnu Khaldun dan Al-Mawardi, ya. Kemudian matematik ada Al-Jabar dan Al-Biruni, ya. Astronomi tokoh besar semua, ya. Berapa lama? 600 tahun. Bagaimana orang barat? Orang barat semuanya bodoh di zaman itu. Maka disebut dengan Deknes. Deknes itu masyarakat Eropa, masyarakat Barat dalam keadaan gelap dan tidak mengerti apa-apa. Lalu kemudian merasa kesadaran mereka keluar dari Eropa, belajar tentang ilmu pengetahuan kepada umat Islam melalui Andalus di Spanyol. Dulu tuh Spanyol namanya Andalus, ya. Andalusia, ya. Andalusia itu sebuah negara yang peninggalan peradaban Islam. Tokoh-tokoh besar di sini diantaranya ada Ibnu Khaldun, Andalusia. Ibnu Rus, orang ahli kedokteran, juga seorang ulama, juga dari Andalusia, dan beberapa tokoh lain, ya. Dan orang-orang Barat belajar itu
tentang kedokteran, tentang filsafat, tentang matematik kepada umat Islam. Setelah pintar mereka pulang ke Eropa, maka lahirlah pada abad ke-15 orang Eropa melakukan Renaissance, ya, mengembangkan ilmu pengetahuan. Artinya apa? Islam itu luar biasa. Ya. Kenapa sekarang Islam jadi mundur, Pak? Apa sebabnya? Ada pepatah mengatakan dulu umat Islam maju karena berpegang teguh pada ajarannya. Ya, dulu orang Barat maju karena meninggalkan ajarannya. Udah ada ya, Pak ya? Masih ada waktu? Masih ya? Dulu orang Barat itu maju karena meninggalkan ajarannya. Mohon maaf, ajaran yang diatur oleh orang Eropa itu kan ya tentang Kristen, doktrin mereka tidak mengenal ilmu pengetahuan. Bahkan Bapak pernah dengar namanya Galileo. Galileo itu seorang sarjana dari Italia yang menemukan tentang teori bumi itu, Pak. Tapi kemudian dihukum mati oleh penguasa di Eropa karena apa? Ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan doktrin gereja. Jadi orang-orang ilmu pengetahuan, John Lewis juga seorang sarjana hukum dibakar hidup-hidup karena menemukan teori ilmu pengetahuan. Artinya apa? Orang Islam mengembangkan ilmu pengetahuan justru di Barat malah dimatikan. Maka mereka lari dari ajaran itu, belajar Islam melalui Andalusia, lahirlah peradaban. Nah, Bapak sekalian, 600 tahun itu peradaban bisa bertahan. Kenapa? Salah satu faktornya karena kekuatan ekonomi yang dibangun oleh kekuatan Islam. Ada satu literatur yang menjelaskan masa kekhalifahan, salah satu khalifah dalam Islam itu gaji seorang karyawan boy office di sebuah pemerintahan kerajaan di zaman dulu, Pak. Ada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, ya, Marwan dan seterusnya, ya. Itu gaji seorang office boy kalau sekarang apa namanya istilahnya? Itu setelah dikonversi dengan mata uang kita menggunakan dinar, itu nilainya 37,5 juta per bulan. Pakai mata uang dinar, ya, itu clean service. Artinya apa? Memang kekuatan ekonominya dahsyat, Pak. 600 tahun menguasai dunia. Ketika Umar bin Khattab melakukan ekspansi ke kawasan Persia dan Romawi, itu bukan tanpa budget, Pak. Bukan tanpa kos, itu kosnya tinggi. Karena Umar bin Khattab itu melahirkan teori tentang penggajian tunjangan jabatan kepada para prajurit perang dan panglima perang. Dikenal dalam sejarah. Ada sebuah buku namanya Mausu'ah fi Fiqh Umar bin Khattab, dikarang oleh Al-Asdi. Dia mengatakan bahwa Umar bin Khattab lah tokoh pertama yang melahirkan teori pemberian gaji kepada prajurit-prajurit perang dan panglima perang. Kalau pada masa Abu Bakar, gaji itu disamakan, Pak. Pada masa Umar, gaji itu dibedakan. Veteran perang Badar dan veteran perang Uhud beda gajinya. Jadi tergantung masa kerjanya. Itu sudah sampai begitu, Pak. Umar bin Khattab mendirikan sebuah lembaga keuangan namanya Ad-Diwan. Ad-Diwan itu sebuah lembaga keuangan yang sangat profesional, ya, yang dikelola oleh Umar bin Khattab, yang salah satunya mengendalikan sistem keuangan negara. Akhirnya Umar bin Khattab luar biasa, Pak. Kita teruskan dulu, Pak, ya. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membedakan, mohon maaf ini sudah mulai ke teknis, ya. Yang membedakan ekonomi itu ada dua, ada ekonomi kapitalis, ada ekonomi Islam. Saya sedikit menyampaikan sejarahnya. Ratusan tahun kita ini dijajah oleh dua ideologi ekonomi. Pertama adalah ideologi ekonomi sosialis yang berbasis di kawasan Eropa Timur, yang dulu penguasanya adalah Uni Soviet. Pernah dengar Uni Soviet, Pak? Itu adalah pemimpin dari ekonomi yang berbasis sosialis. Anggotanya adalah negara-negara di kawasan Eropa Timur. Itu menguasai dunia, ya. Yang kedua adalah ekonomi kapitalis. Penguasanya adalah Amerika, ya, dan beberapa negara di Eropa Barat. Jadi sosialis di Eropa Timur, kapitalis di Eropa Barat. Ini yang pimpinannya Amerika selalu mengalami pertarungan. Bapak lihat kalau lihat film itu pertarungan antara Amerika dan Uni Soviet. Itu pertarungan ideologi ekonomi. Berapa tahun? Ratusan tahun. Kita Indonesia itu masuk dalam kategori ekonomi yang berbasis kapitalis ratusan tahun. Kita berkiblat ke Amerika. Ya, karena dulu arsitek ekonomi kita lulusannya adalah Harvard University di Amerika, Berkeley di Amerika, ya, para ahli ekonomi kita. Nah,
sejarah membuktikan Pak, ternyata sosialis yang sangat besar, Uni Soviet yang punya kekuatan ekonomi dasar, militernya kuat, ya, angkatan lautnya paling dahsyat dan seterusnya, ternyata di tahun 1980-an bangkrut. Dulu presidennya namanya Michael Gorbachev, pernah dengar Pak? Nah, Michael Gorbachev itu punya proyek namanya Glasnost dan Perestroika. Mimpinya ingin menjadikan Soviet sebagai penguasa dunia di bidang ekonomi, tapi malah terjadi bangkrut Pak dengan Glasnost dan Perestroika. Maka tahun 81-an, 80-an Uni Soviet terpecah negara menjadi negara-negara kecil, Rusia, ya, dan beberapa negara, hancur sosialis sejak saat itu. Maka yang tampil sekarang adalah kapitalis Amerika, menguasai beberapa negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tapi itulah Ibnu Khaldun mengatakan dalam kitabnya Muqaddimah bahwa sejarah tidak selamanya linier. Sejarah tidak selamanya begini terus, tidak. Suatu saat akan jatuh ke bawah. Buktinya sosialis yang hebat itu ternyata jatuh. Dan kapitalis yang berbasis ekonomi konvensional itu Pak, ternyata juga jatuh. Tahun 1989-98 pada saat terjadi revolusi sosial, kalau masih ingat, krisis moneter terbesar dalam sejarah yang di Indonesia dan melahirkan jatuhnya Pak Harto tahun 98, itu seluruh dunia dari krisis moneter jatuh kapitalis. Dolar yang tadinya luar biasa, ya, hancur semua. Bahkan 20 kali krisis terjadi di dunia ini adalah krisis moneter yang berbasis ekonominya kapitalis. Nah, sosialis bangkrut di Eropa Timur, kapitalis juga mengalami kolap, ya, dan sekarang ini kapitalis melahirkan hutang-hutang di beberapa negara dunia berkembang. Masuk Indonesia, kawasan Asia Tenggara itu paling banyak punya hutang kepada IMF. Indonesia juga banyak. Saya tidak usah menyebutkan Indonesia, besar sekali hutangnya, mau saya menyebut saja. Ya. Kalau dibagi-bagi per kepala itu jatuh 900 US dollar. Jadi Bapak misalnya untuk bayar hutang negara ini, kalau dibagi-bagi suruh bayar hutang per kepala, bayar 900 US dollar. Besar sekali kan? Nah, itu kapitalis. Jadi kapitalis dengan menggunakan sistem riba ini telah menghancurkan seluruh ekonomi tatanan dunia. Seorang pemenang hadiah Nobel namanya, karena suruh ngajinya ekonomi jadi rada begini Pak, apa ya Pak? Joseph Stiglitz, ya, seorang pemenang hadiah Nobel, salah seorang penasehat Presiden Bill Clinton pada saat jadi presiden, yang arsiteknya Amerika. Dia mengatakan sekarang apa? Dia mengatakan bahwa telah terjadi kegagalan ekonomi yang dilakukan oleh kapitalis. Kapitalis gagal mensejahterakan negara-negara di dunia dan justru menghasilkan kemiskinan secara global. Kapitalis hancur, sosialis hancur, sekarang muncul ekonomi baru yang menurut saya bukan ekonomi baru. Ini ekonomi yang pernah digagas oleh Rasulullah SAW, yaitu ekonomi Islam. Apa bedanya? Ada 33 item perbedaannya. Kalau kuliah itu 2 semester Pak. 33 item Pak, benar bedanya. Perbedaan. Jadi kalau ada ngomong ekonomi syariah sama ekonomi konvensional sama aja, karena nggak ngerti. Ya, nggak ngerti karena ternyata dari beberapa riset yang kita lakukan hampir 33 item. Salah satunya ya, nanti kita bahas dalam kesempatan yang lain. Banyak sekali yang membedakan, di antara yang paling dominan tentang konsep riba, bunga. Ya, ini ngaji begini ini udah pahit, tapi memang karena kita perlu ilmu harus sampaikan. Ya, yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional itu adalah penggunaan sistem riba. Kalau bahasa kitanya apa? Bunga. Ya. Jadi Rasulullah itu mengatakan, jadi kan kalau dalam ekonomi itu ada 2 akad gitu. Saya sudah share di videonya, ada akad yang bersifat bisnis, ada akad yang bersifat sosial. Akad bisnis itu namanya tijari dalam bahasa ekonominya. Akad sosial itu namanya tabarruk, ya. Ada tabarruk, ada tijari. Nah, apa bedanya? Kalau tijari boleh berbisnis. Kalau kita mau mendapatkan profit, keuntungan di sini di tijari. Akadnya bisnis, apa contohnya? Contohnya misalnya ada mudharabah, ya. Ada musyarakah. Mudharabah itu akad kerjasama 2 orang, satu punya modal, satunya punya keahlian, kerjasama untuk sebuah perusahaan atau sebuah usaha, ya. Kemudian keuntungannya bagi hasil berapa? Tergantung kesepakatan. Sebelum operasional kerja ada kesepakatan dalam Islam antarodin, surat An-Nisa ayat 29, ya. Itu harus ada kesepakatan berapa bagi hasilnya. Misalnya ya 50-50.
Jadi dua orang kerjasama, satu punya modal, satu punya keahlian bisnis, taruh kerjasama, ada nisbah. Nisbah itu bagi hasil berapa? Ya sudah, ada 50 yang bekerja, saya 50 yang punya modal. Sepakat? Oke, baru bekerja. Begitu dalam 1 tahun punya keuntungan, misalnya dari modal 100 juta, keuntungannya mohon maaf misalnya 50 juta, maka 50 juta dibagi dua. Jadi 25 untuk pemilik modal, 25 untuk apa tadi? Pengelola. Itu namanya mudharabah. Ada bisnis, ada dapat keuntungan. Ada musyarakah. Musyarakah itu kalau mudharabah kan satu orang yang punya modal. Kalau musyarakah itu dua belah pihak masing-masing memberikan modal. Misalnya ada sebuah perusahaan, ada sebuah bisnis membutuhkan modal 100 juta. Lalu si A patungan 50 juta, si B 50 juta. Itu musyarakah. Kalau mudharabah satu orang yang punya modal. Ya, dua orang berbisnis, misalnya bisnis apa terserah, bisnis apa aja disepakati. Dalam waktu tertentu dapat keuntungan dibagi, namanya nisbah bagi hasilnya tergantung kesepakatan. Karena modalnya sama, ya 50% begitu dapat keuntungan 50%. Ya. Nah itu dalam akad tijarah. Apalagi murabahah. Murabahah itu yang paling populer kalau Bapak di ekonomi konvensional itu namanya leasing, Pak. Mau beli mobil kan ke leasing. Dalam Islam itu ada namanya murabahah. Gimana caranya? Saya atau Pak Sas ingin punya mobil, ya. Misalnya harga mobil itu di tokonya 300 juta. Karena uang yang ingin ngangsur, maka Pak Sas ini maju ke lembaga keuangan, ke bank syariah atau ke BET. Tidak punya uang cash, tapi ingin punya mobil, maka bank membelikan. Ya, bank ini membelikan mobil seharga 300 juta ke dealer, cash on hand. Diambil mobilnya, lalu oleh bank dijual kepada Pak Sas, pasnya ngangsur selama berapa tahun. Dijualnya berapa? Karena belinya 300 juta, misalnya dijualnya 330 juta. Loh, itu kok ada kelebihan? Riba bukan? Bukan, karena itu jual beli. Ya, riba itu terjadi pada pinjam meminjam. Kalau jual beli boleh. Kalau kita beli HP misalnya 2 juta, lalu saya jual 2,5 juta, boleh nggak? Boleh, karena jual beli. Tapi kalau saya pinjam 10 juta, lalu bayarnya 15 juta, itu nggak boleh karena pinjam. Ya, tapi kalau barang, nah tadi namanya murabahah. Apa bisnis apa akad yang bisnis banyak sekali Pak. Ada sekitar 40 produknya. Tapi saya gambarkan yang paling banyak digunakan di lembaga keuangan di antaranya musyarakah, mudharabah, murabahah. Ya, ada juga salam, ada istisna, ada apa itu IBT, ada ijarah, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah ada akad yang sosial. Akad sosial itu bahasa Arabnya namanya tabarruk. Apa contohnya? Utang piutang itu sosial Pak, bukan bisnis. Kalau saya nggak punya uang, lalu bilang ke Pak Sas, saya pinjam uang dulu berapa? Ya 1 juta. Minjem, Pak Sas menyampaikan ke saya itu sosial, bukan sosial diberikan, artinya kembalinya harus 1 juta. Jadi ketika saya minjem 1 juta kepada Pak Sas, maka dalam waktu tertentu bayarnya juga 1 juta, nggak boleh 1,5 juta. Kenapa? Karena dia namanya orientasinya bukan bisnis. Maka kata Nabi, barang siapa yang melebihkan dalam utang piutang, maka dia terjebak pada riba. Kullu qardin jarra manfaatu fa huwa riba. Setiap pinjam meminjam yang menimbulkan tambahan dalam proses itu, maka hukumnya riba. Jadi biasanya riba itu terjadi pada utang piutang, Pak. Kalau dalam pembiayaan, beli barang, modal, itu justru tidak dianjurkan dalam ekonomi Islam. Nah, ada satu kaidah ya dalam Islam itu ada kaidah fikih ta'alluq bainal awraq al-maliyah was-sil'iyah. Harus ada keterkaitan antara finance dengan sektor real. Nah, ini ekonomi Islam. Maksudnya apa? Jadi dalam Islam itu begitu ada uang, ada barang. Ketika uang muncul sendiri lalu dapat keuntungan, tidak ada backup barang, riba hukumnya. Kan sekarang ada jual beli uang Pak ya. Makanya dalam ekonomi kapitalis itu uang itu komoditi, uang itu bisa dijual belikan. Tapi kalau dalam Islam, uang itu medium of exchange atau bahasa Arabnya alatut tabadul. Uang itu hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai jual beli. Jadi orang yang menjual belikan uang itu hukumnya riba. Jadi gimana? Uang berfungsi untuk alat tukar. Itu kaidahnya ta'alluq bainal awraq al-maliyah was-sil'iyah. Harus ada keterkaitan antara sektor real dengan sektor moneter. Begitu ada uang, ada barangnya. Ketika ditanya
Pak, gimana saya jual beli saham? Saham itu ada dua, ada saham real, ada saham yang tidak real. Saham real itu apa? Yang memang ada perusahaannya, ada produknya, jelas harganya, kita boleh beli, boleh dapat keuntungan halal, asal dengan catatan tidak menggunakan sistem ekonomi yang tiga tadi ya, tidak ada riba, tidak ada maisir, tidak ada gharar. Apa itu? Nanti kita jelaskan. Yang kedua, ada saham itu yang tidak real, Pak. Kita beli misalnya barang berupa senilai 110.000 barrel minyak, tapi berupa sahamnya. Ada nggak barangnya, minyaknya? Nggak ada, tapi kita masuk ke situ. Jadi itu tidak real. Jual beli saham yang seperti ini dalam ekonomi Islam tidak dibenarkan. Jual beli emas. Dulu ketika saya diminta pendapat tentang, mohon maaf, ada TSI dulu ya, pernah ya? Saya pernah diminta pendapat. Saya tanya, Pak, kepada itunya, direkturnya, bisnisnya apa Pak? Bisnis emas. Emasnya ada nggak? Ya nggak ada. Adanya ini. Kita memasukkan ini ketika harga naik. Pokoknya bisnis forex dulu Pak ya, dan sebagainya. Saya bilang karena saya datang ke sini untuk menyampaikan hukum ekonomi syariah, saya katakan bahwa bisnis yang Bapak praktekkan bertentangan dengan ekonomi syariah. Ya saya belak-belakan kan, karena ini tidak mungkin Bapak bisnisnya halal lalu saya dapat uang, dosa besar saya. Ya, saya sampaikan bisnis Bapak kasusnya tidak sesuai dengan ekonomi syariah. Apalagi misalnya ketika orang menyampaikan uang modal misalnya 50 juta, udah berapa kamu kumpulkan uang 50 juta ke saya untuk bisnis, pokoknya setiap bulan kamu dapat berapa? 5%. Dari mana uangnya? Ekonomi kapitalis itu nggak mungkin 5%, ada yang berani Pak ini ya? Nggak ada 5%. Jadi ketika kita memberikan uang kepada orang, otomatis dapat 5% dari capital, bukan dari. Kalau ekonomi Islam itu bagi hasilnya dari keuntungan, bukan dari modal. Kalau dari modal, misalnya 50 juta nih, investasi 50 juta, ya. Pokoknya kamu tahu beres ya, setiap bulan dapat 10%. 10% dari mana? Dari capital. Kalau bisnisnya untung gimana? Nah, ini yang terjadi seperti itu Pak. Ya, 5%. Saya katakan bisnis yang memberikan 5% dari capital itu hukumnya bertentangan dengan syariat. Saya sampaikan karena saya diminta fatwanya seperti itu kan. Saya sampaikan. Lalu gimana Pak? Ya harus diganti. Caranya gimana? Bagi hasilnya dari apa? Dari keuntungan. Lebih sehat Pak. Modal tidak terganggu. Oh bayangkan, rentenir di mana-mana. Di Cirebon ada rentenir nggak Pak? Tetangga Bapak ada yang pernah rentenir nggak? Ada. Bapak tahu nggak? Bapak diem nggak? Saya ingin mengingatkan, kalau Bapak tahu ada tetangganya kena rentenir, Bapak tahu punya haram kalau dibiarkan tidak tolong, Bapak terkena juga. Itu Rasulullah mengatakan, mohon maaf ya Pak ya, 1 sen dari rentenir dosanya. Ada hadisnya sahih, sama seperti ada yang tahu? Zina ibunya 70 kali. Saya hanya ingin mengatakan, pertanyaan saya sekarang, bapak-bapak yang hidup dengan teman-teman kita, saudara-saudara yang kita terkena rentenir, adakah orang-orang yang terkena rentenir mereka hidupnya berbahagia? Saya tanya, ada nggak bapak-bapak teman-teman yang di pasar ketika berhubungan dengan kita hidupnya bahagia? Tidak ada Pak. Itu sudah jaminan dari Allah yang haqqullahu riba wa yurbis shadaqat. Surat Al-Baqarah yang berapa Pak? Allah akan meruntuhkan sistem ekonomi yang berbasis riba dan Allah akan menumbuhkan ekonomi yang berbasis sedekah. Habis ya? Habis apa Pak? Lupa saya. Ya? Riba. Ayat yang mengenai riba. Ya, jadi akad yang bersifat apa tadi? Ya, caranya adalah qard. Jadi kullu qardin jarra manfaatun fa huwa riba. Setiap pinjam-meminjam yang menumbuhkan keuntungan maka hukumnya riba, ya. Jadi itu saya kira beberapa poin. Nah sekarang saya persilakan Bapak Ibu untuk kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau nanya atau mau menambahkan, boleh mau menjelaskan. Silakan Pak. Ya Pak Haji Herudin. Itu kalau dulu kan Indonesia tahun 80 kan belum ada sistem misalnya Ustaz.
Jadi bagaimana saya melakukan untuk waktu perubahan? Misalnya bagaimana perubahannya? Ya, pertanyaan yang bagus Pak Haji. Jadi memang tahun 80-an saya juga termasuk yang memberi pendapat tentang ad-daruratu tubihul mahdzura dalam bahasa Arab. Maknanya apa? Kondisi darurat itu yang dilarang dibolehkan. Kalau saya dulu pernah saya jelaskan itu ya. Ketika ini kalau kita ngaji di pesantren itu Pak Kiai selalu menjelaskan ini. Ketika kita tersesat di hutan, masih ingat Pak ya? Lalu lalu kita kelaparan, nggak ada makanan apa-apa, tersesat. Tapi ini kayaknya situasi sekarang jarang ya. Ini hanya gambaran saja. Kalau kita nggak makan mati. Sementara mempertahankan kehidupan kan mati juga. Tiba-tiba ada seekor babi di hutan. Lalu kemudian kita menyembelih katakanlah begitu ya babi hutan itu dengan cara bukan dengan cara ya, dalam kondisi darurat kita boleh makan itu, tapi tidak boleh ada keinginan dan tidak boleh berlebihan. Paman itu bagi pada adil ya, ketika dalam kondisi darurat tidak punya keinginan makan babi dan tidak punya keinginan untuk berlebihan karena untuk menyelamatkan nyawa. Dalam kondisi seperti ini boleh. Sama ketika tahun 80-an kan tidak ada Pak Di Kota Barat Pak. Menggunakan sistem Belakang SMP. baru tahun 90, 91 Bang Muhammad ya. Runningnya 292 tapi gagasannya 990, 91 baru running 92. Jadi sebelum itu kondisi darurat ya masalah. Tapi setelah sekarang sudah tidak ada darurat lagi maka dilarang. Bukan soal masalahnya, taubatnya itu bagaimana taubatnya? Taubatnya Pak ya? Terus aja ya. Kita syarat taubat kan 3. Yang pertama apa? Meninggalkan. Tidak mengulangi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Merasa menyesal. Yang ketiga apa? Meninggalkan. Meninggalkan pasti ya. Jadi itu diterima atau tidaknya Allah yang penting kita berikhtiar. Itu Pak ya. Bapak aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkembangan ekonomi syariah. Kebetulan saya dulu membidani mes Pak, bersama teman-teman termasuk Pak Salim. Tapi perkembangannya itu kok kenapa ya? Jadi lambat waktu itu. Kedua itu waktu itu juga ya di Takwa. Terus ada bank syariah. Bank syariah itu udah sampai ke sini perkembangannya juga lambat. Kenapa orang-orang itu masih tergila-gila dengan riba meskipun dalam tanda kutip bank syariah memang secara bermurni. Tapi kan bank syariah itu operasionalnya berdasarkan MUI. Semua fatwa-fatwa MUI, jadi transaksi berapa, musyawarah dan sebagainya itu berdasarkan fatwa MUI. Nah, seharusnya pakar-pakar kita itu bukan meninggalkan untuk ini, seharusnya ada masukan-masukan perbaikan melalui tadi fatwa-fatwa MUI itu. Misalnya, di beberapa barang masih ada akad denda. Jadi kan denda jelas menurut beberapa pakar itu karena ada kata-kata denda di akadnya itu riba juga. Nah, jadi sehingga perkembangan itu share-nya kita adalah malu dengan Malaysia. Malaysia itu penduduknya 50-50 lah ya Pak, kalau nggak salah. Tapi perkembangan itu ekonomi syariah dengan konvensional itu mereka udah sampai di atas 20%. Tapi di Indonesia itu yang berbasis syariah dengan konvensional itu banyak yang ke syariah itu sudah sampai dengan saat ini baru sekitar 5%, jauh sekali gitu. Jadi menurut saya
di mana sih Pak kelemahan para kita? Apakah dakwahnya kurang atau memang pengertian mengenai gimana kita untuk bisa masuk kepada mereka-mereka yang berduit umat Islam supaya tidak menyimpan uang? Justru kalau itu pada ditaruh di bawah kayak 9 nada itu cepat korek gitu. Kalau dia di bawah bisa ditaruh di bawah tarikan. Kalau kita takut dengan tadi masih ada subhat ya, oke, dengan wadiah saja saya titip, saya nggak mau bunga, misalkan nggak mau bagi hasil ya, seperti itu. Nah itu untuk menyadarkan ini. Nah waktu saya di Bantaran Kafur, pada saat saya kumpulkan ikatan dai para dai, saya presentasiin mengenai Bantaran, mereka juga baru pada oh gitu ya Pak. Jadi memang dai kita itu, mohon maaf dalam tanda kutip, harus diedukasi mengenai, kalau saya tidak bahas supaya bisa ke masyarakat. Dia tahunya oh ini riba, ayatnya Al-Baqarah 275 sampai 279. Nah tapi gimana sih ribanya? Ini yang ada di kita pasti benar. Mungkin Bapak bisa jelaskan supaya kita ada kemajuan lah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Zainuddin, ini mantan praktisi Bank Syariah Mandiri ya, BSM ya. Ya, apa yang disampaikan Bapak benar adanya. Kenapa sih perkembangan ekonomi syariah itu lambat? Saya melihat ada 3 hal. Pertama, political will kalau bahasa ilmiahnya. Kalau sekarang sudah mulai muncul Pak. Dulu itu persoalan terlambat di kita political will dari pemegang kebijakan apa? Coba sekarang lihat, pemerintah daerah mana dari sekian ratus kabupaten yang membuka ruang untuk pembukaan APBD-nya minimal dan menggunakan sistem syariah? Enggak ada. Baru beberapa Aceh, kemudian daerah yang di Sulawesi Selatan dan beberapa di sekarang boleh. Jadi salah satunya political will. Kalau pemerintahnya membuka ruang minimal APBD yang digunakan itu misalnya 30% diberikan ruang untuk sistem keuangan syariah, itu besar sekali Pak dampak. Jadi saya seringkali menyampaikan, kita punya gagasan sehebat apapun, kalau kita tidak memegang kekuasaan itu susah Pak. Saya ceramah di mana-mana, seminar di mana-mana, ya belum tentu efektif dengerin sama orang. Tapi kalau kita punya jabatan seperti sering bikin surat edaran, langsung efektif. Makanya penting juga Pak memegang kekuasaan itu supaya semua program-program kita tentang kebaikan bisa jalan. Itu ya. Umar bin Khattab itu Pak, kalau dari kapasitas keilmuan itu ya tentu para sahabat hebat-hebat ya. Karena ketika ditanya Rasulullah, ya Rasulullah jelaskan aku tentang Abu Bakar ya. Tentang Umar bin Khattab. Jadi antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu kebaikannya sekian. Abu Bakar itu kebaikannya sekian ribu kebaikan Umar bin Khattab. Dan kebaikan Umar bin Khattab juga sama. Tapi dalam konteks tertentu, dalam satu riwayat aksesnya terhadap ilmu hadis agak kurang kuat gitu ya, dibanding dengan Ibnu Abbas, sahabat Ali dan beberapa ulama lain. Tapi karena beliau memegang kekuatan politik, maka ketika 10 tahun memerintah semua program jalan Pak. Coba bayangkan, ketika Umar bin Khattab menaklukkan Persia, ya, Irak sekarang dikuasai oleh Persia, ditaklukkan itu dengan sekian ribu pasukan perang. Kan kalau pasukan perang itu mengalahkan musuh, dalam surat Al-Anfal itu kan ada rampasan perang, ya. Rampasan perang itu kan 1/5 untuk Allah, 4/5-nya untuk prajurit perang, kan gitu Pak. Tapi begitu Umar bin Khattab menaklukkan kawasan Persia, Irak, ya, ternyata seluruh harta rampasan perangnya tidak dibagikan kepada prajurit perang, diambil untuk kas negara. Ya, ini sisi lain dari kebijakan ekonomi Umar bin Khattab. Diambil untuk kekuatan modal untuk pembangunan. Ya. Maka para sahabat kan protes Pak. Apa protesnya? Umar bin Khattab menentang Al-Quran. Al-Quran mengatakan kalau dapat rampasan perang 1/5 untuk Allah, 4/5-nya dibagi untuk prajurit perang. Sampai dalam banyak riwayat Umar bin Khattab itu dikutuk oleh beberapa sahabat karena dianggap menentang Quran yang sudah dibagikan tapi tidak. Lalu apa? Umar bin Khattab memanggil semua para sahabat ya di masjid itu, lalu menyampaikan apa?
kalau sekarang saya membagikan semua rampasan perang kepada Anda, lalu dari mana saya membiayai negara? Sementara gaji para pejabat, para hakim, para gubernur, pada panglima perang, semuanya saya naikkan dengan sistem tobaqat. Jadi ada namanya dalam ekonomi Islam itu sistem tobaqat. Sistem tobaqat itu apa? Menaikkan gaji sesuai dengan masa jabatan, masa kerja. Itu Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, gaji para pejabat negara itu dinaikkan. Prajurit perang juga sama. Maka kalau saya sekarang mengambil rampasan perang ini saya serahkan kepada Anda prajurit perang, lalu dari mana saya membiayai negara, menggaji para pejabat? Nah, kemudian para sahabat mulai mengerti. Yang ingin saya sampaikan apa? Kenapa Umar kemudian ditaati? Karena Umar jadi presiden. Coba kalau Umarnya jadi rakyat biasa, nggak mungkin bisa. Jadi artinya apa, Pak? Kekuatan politik itu punya peran untuk melandingkan gagasan-gagasan kita yang hebat. Jadi kita ngomong segala macam sampai keluar busa juga nggak akan bisa efektif kalau kemudian. Tapi kalau pemerintah, nah satu Pak, politik itu kurang kuat. Yang kedua apa? Yang kedua mohon maaf ya persoalan ya tadi disampaikan banyak umat Islam yang tidak mengerti tentang ekonomi Islam. Bisa dihitung nggak Pak? Ada nggak khutbah tentang ekonomi Islam? Khutbah Jumat? Jarang kan? Ngaji, majelis taklim, ibu-ibu, bapak-bapak. Sering nggak membahas tentang global masyarakat? Ada nggak? Nah, padahal hampir setiap hari kita berurusan dengan muamalah. Ya, muamalah. Ibadahnya bagus, sholatnya bagus. Kalau muamalahnya tidak sesuai dengan syariat, itu jadi tertolak semua. Ini seringkali tidak terabaikan oleh kita. Ya. Nah, itu faktornya itu Pak. Ya, banyak para mohon maaf ya, orang yang ada agama mengerti segala macam, tapi tidak ngerti tentang bagaimana riba seperti apa, ekonomi Islam seperti apa. Karena tidak ngerti moneter. Ya. Ini beratnya. Ya. Jadi saya kira itu faktor yang kedua. Banyak umat Islam yang mungkin belum paham tentang hakikat daripada ekonomi syariah. Dan yang ketiga mungkin tingkat pendidikan kita. Ya. Kalau sekarang sudah mulai berjalan di mana-mana Pak. Ya. Di kampus, ya saya termasuk yang ngotot mendirikan program studi ekonomi syariah tahun 2008. Ya, sampai S2 saya dirikan. Nah, S2 kita buka program studi ekonomi syariah. Sekarang juga saya mengelola kampus sekolah tinggi ekonomi Islam. Ya. Udah 3 program studi. Karena apa? Saya merasa bahwa ekonomi Islam itu jadi penting. Apa kita ibadahnya hebat, ya, sujud tahajudnya luar biasa, tapi harta kita banyak yang haram, itu problem. Itu kata Rasulullah, kullu lahmin nabata minal haram, an-naru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang dari bisnis yang haram, itu yang paling utama adalah mohon api neraka kata Rasulullah. Yang kedua apa? Barang yang haram dari bisnis yang haram akan menutup kita, doa-doa kita ditutup sama Allah. As'a abbaro yamudu yadayhi ila sama ya Rabb ya Rabb ya. Malbasu haramun mashrabu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah kata Nabi. Ada seorang tiap hari berdoa, ya Allah ampuni saya, berkahi saya, tapi makanan yang dimakan dari bisnis yang haram, minuman yang diminum dari bisnis yang haram, pakaian yang dipakai dari bisnis yang haram. Bagaimana kata Allah? Kata Nabi, fa anna yustajabu lah. Bagaimana Tuhan bisa mengabulkan sholatmu? Bagaimana Tuhan bisa menerima sholatmu kalau bisnis kamu bisnis yang haram? Jadi nggak main-main Pak, bisnis yang haram menutup doa-doa kita. Jangan-jangan memang doa kita nggak pernah diterima secara nasional itu karena memang banyak bisnis-bisnis yang masuk dalam ini yang menjadi kadang-kadang lupa ya dari kita. Nah ini saya kira ekonomi Islam itu perlu kesana. Jadi ada memang banyak kritik, wah ekonomi Islam sama aja kok, beda akadnya aja. Ya memang akad menentukan Pak. Bapak Ibu punya istri, kenapa bisa tinggal satu rumah? Apa yang menyebabkan? Akadnya. Ya. Kalau sekarang satu rumah nggak ada akad, boleh nggak tinggal? Jadi akad walaupun sederhana menentukan halal dan haram, sama dengan ekonomi Pak. Kalau akadnya sudah tidak sesuai, ya, nah itulah saya kira yang seringkali kita lupa ya. Gampangnya beginilah. Kalau ayam dipotong tanpa basmalah halal nggak? Sama-sama disembelih, satu bismillah, satu enggak. Mana yang halal? Bismillah. Kira-kira begitu Pak. Ya sama ya. Kalau ditanya apa sih ekonomi ini? Ya itu kira-kira ya. Itu Pak, pertanyaan Bapak, jadi kenapa lambat? Salah satu faktornya itu ya. Kemudian tadi apa tadi? Faktor lambat ya, kenapa berkembangnya salah satunya itu.
Betul Pak. Pendidikan itu Pak, jadi masukan kepada MUI itu kita kan banyak kan ya udah sama aja, tinggalin aja, dari akhirnya Pak saya tinggalin balik lagi. Iya. Maksudnya jangan ditinggalin tapi diperbaiki. Iya. Yang salah yang kurang. Semua produk-produk perbankan syariah itu berdasarkan DSN, ya, Dewan Syariah Nasional. Fatwanya semua dari situ, ya, dari mulai bisnis apa segala macam ada. Makanya ada sekitar 40 ya, sampai akar-akar modern itu semua ada. Jual beli online, ya, kemudian wah segala obligasi, pasar modal nanti kita bahas. Ya, obligasi, pasar modal, pasar saham semua ada, ya. Tapi waktunya panjang ya, tapi kira-kira seperti itu yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah penggunaan sistem riba, ya, faktornya tadi. Ada lagi Pak? Ya, Pak. Ya Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya ingin minta diluruskan oleh Ustaz. Saya belajar, bukan belajar, jadi saya mempelajari bahwasanya memang betul Islam di Indonesia itu dibawanya oleh penguasa-penguasa, pedagang-pedagang dari Saudi Arabia, Ustaz. Itu turun ke Indonesia sejak Indonesia belum nama Indonesia, masih waktu itu masih benua India. Nah, tapi yang dipelajari di pendidikan kan dari sejak saya kecil mungkin sampai sekarang, bahwasanya Islam itu dibawa oleh pedang dalam sejarah yang datangnya dari India, padahal waktu itu Indonesia belum ada, masih namanya juga benua India, belum Indonesia. Itu satu. Jadi turunnya itu katanya abad ke-7 Islam di Indonesia itu, bukan abad ke-13 yang seperti di pendidikan sekarang. Satu itu. Kedua, kenapa waktu sebelum merdeka justru orang-orang yang benua India ini yang mengataskan Nusantara Indonesia sekarang itu waktu mereka belum merdeka keuangan itu mata uang itu pakai seperti yang di mayoritas yang ada di kita, misalkan Pajajaran mayoritas uangnya demikian, Raja Majapahit melambangkan negaranya sendiri, kekuasaannya sendiri. Tapi kenapa Indonesia sekarang ini kan mayoritas Muslim? Saya belum melihat mata uang Indonesia yang misalnya gambarnya masjid atau keislaman dan sebagainya. Bahkan dulu tulisannya Arab, Ustaz. Nah, ini minta diluruskan, apakah salah yang saya yang salah mempelajari sejarah atau sejarah yang balik-balikan gitu. Terima kasih. Ya, pertanyaannya kalau orang anak muda sih excited gitu ya. Bagus pertanyaannya. Jadi ada dua versi Pak tentang masuknya Islam ke Indonesia. Versi pertama abad ke-7, ya, versi kedua abad ke-13. Mana sejarah yang benar? Wallahu a'lam, karena dua-duanya memang punya data historis ya. Tetapi memang yang paling populer betul tadi bahwa Islam itu datang dari para kaum saudagar, kaum pedagang ya, yang berasal dari pelataran India, yaitu di Gujarat, yang madhabnya itu madhab Syafi'i ya. Mereka datang ke Indonesia, makanya kan di Indonesia kebanyakan madhabnya kan madhab Syafi'i, karena dari segi historis yang membawa Islamnya adalah kawasan Gujarat yang basicnya itu basic madhab Syafi'i ya. Tapi kalau di Sumatera madhabnya agak berbeda ya, jalur perkembangan berbeda. Ada lagi yang mengatakan bahwa Islam itu pertama kali dari Samudra Pasai ya, di Aceh ya. Jadi memang ada versi banyak versi. Allah alam bisawab, tetapi yang pasti memang ada literatur yang menyatakan abad ke-7 juga Islam pernah sampai ke kawasan Indonesia walaupun tidak resmi ya. Yang populer kan pada abad ke-13 melalui para Sunan Wali Songo itu ya, wali datang di antaranya. Ya. Itu Pak ya. Yang kedua tentang apa tadi? Ya, mata uang. Ya memang Indonesia ya, walaupun Muslim kan persoalannya kan kita bukan negara Muslim ya. Tapi bahwa mata uang Islam ada nggak? Ada. Tadi di dunia Islam tadi kan saya jelaskan ada uang dinar, ada uang dirham. Tulisannya Arab juga ya. Dan itu pernah dilakukan review berulang-ulang pada masa Umar bin Khattab, pada masa Khalifah itu mata uang dinar diganti dengan tulisan-tulisan Arab. Jadi tambahnya harus berubah. Kalau di Indonesia ya pakainya apa? Rupiah ya. Mungkin pada masa penjajahan dulu katanya ada daun apa itu Pak? Masa kerajaan
ngasih uang gitu. Kalau menukar uang pakai daun apa? Lontar apa? Allah nggak, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau Indonesia konteksnya ya menggunakan rupiah. Oke, terus ada lagi nih. Bagaimana cara mematahkan argumen orang-orang yang selalu bilang kamu jangan pakai gadget, main medsos, kan yang buat orang kafir. Padahal sudah dijawab buku fikih bab muamalah bahwa tidak ada larangan jual beli selain jual beli akidah. Mungkin ada dalil yang bisa memperkuat agar argumen-argumen seperti di atas terpatahkan. Ustaz, bagaimana cara mematahkan argumen orang yang bilang kamu? Ya, saya kira ini memang banyak ya yang kalau HP ini, kalau kita menggunakan pola pikir yang lama bahwa ini produk orang kafir, tentu kita tidak bisa menggunakan HP ya. Saya nggak tahu ya, mungkin dalam konteks agama ada yang mengatakan bid'ah hasanah gitu ya, ada bid'ah syariah, tapi kita tahu ya. Jadi pada masa Rasul kan nggak ada HP ya, nggak ada speaker ya, nggak ada apa. Jadi selama alat-alat itu bisa membantu untuk memudahkan kita hidup dan bermaslahat, ya boleh. Pak, HP ini bisa menjadi haram. HP ini bisa menjadi haram kalau kita menggunakannya dengan cara yang tidak halal. Contohnya apa? HP ini yang HP-nya itu nyari apa aja kan ada di sini. Ya? Jadi kalau kita menghabiskan waktu mengalahkan membaca Quran daripada melihat Facebook gitu ya, maka HP menjadi haram hukumnya. Kan gitu. HP yang nggak melalaikan waktu sholat menjadi haram. Tapi kalau HP ini digunakan untuk dakwah, HP ini untuk berbagi kebaikan, HP ini digunakan untuk menyampaikan silaturahim, selama ini ya kita manfaatkan. Kalau saya berpikir begitu, saya punya banyak mahasiswa ribuan Pak. Saya bilang kalian ini kok lebih banyak melihat Facebook yang tulisannya nggak manfaat. Orang foto bakso aja Pak diupload di Facebook, ditulis di bawahnya lagi makan bakso, apa manfaatnya? Lalu saya ini mahasiswa Pak, mahasiswa saya bilang udah saya nggak ubah Pak, kamu harus berteman dengan Facebook saya. Cuman saya Facebooknya hanya 5.000 teman ya, jadi padahal lebih yang baca. Saya bilang status saya, maksud saya hanya ingin mengimbangi konsumsi yang dipakai oleh mahasiswa dengan berita-berita yang tidak karu-karuan. Saya isi dengan kalimat-kalimat, dengan video, dengan kalimat-kalimat yang saya punya prinsipnya gitu. Maka HP ini bisa menjadi nilai ibadah. Tapi kalau HP-nya untuk hubungan dengan yang lain yang nggak jelas atau melalaikan uang, HP-nya jadi. Kedua, Bapak, kalau ada HP berbunyi dan kita tahu ada telepon masuk, menjawab HP ini termasuk ibadah kan? Termasuk ibadah kan? Saya tanya sama Bapak, kalau Bapak menelpon seseorang, padahal teleponnya masuk, lalu oleh orang itu tidak dijawab-jawab, bagaimana perasaan Bapak? Agak kesal ya? Maka ketika ada telepon masuk, pada saat kita tahu dia ada telepon masuk, angkatlah telepon. Betapa bahagianya orang yang telepon kita ketika telepon kita angkat, ucapkan assalamualaikum, ada yang bisa saya bantu. Kira-kira begitu. Kalimat itu membuat bahagia orang yang telepon. Jangan kemudian ketika kita melihat HP lalu ada telepon, kita sama anak bilang bapaknya lagi tidur. Akhirnya anaknya itu kan bilang, mohon maaf Pak, bapaknya lagi tidur. Ya, jadi jadikan HP ini sebagai sarana menuju surga. Caranya apa? Berbuat baiklah ketika ada orang membutuhkan informasi dari kita, kasih. Kalau WA kan dijawab-jawab suka kesel nggak? WA-nya penting tapi nggak dibuka-buka, kesel nggak? Rada kesel, ya. Tapi juga kita harus maklum, jangan-jangan WA tidak dibuka, orang banyak sih bukanya, jadi kadang-kadang lewat gitu ya. Jadi kita berpikir positif. Kalau orang sudah terlatih hatinya, semuanya jadi nikmat. Kalau orang-orang yang hatinya sehat, semua kondisi apapun bisa bahagia. Contoh ini, ada 2 orang ibu-ibu, ya, yang sudah janjian 3 orang nih, jam 7 ketemu di satu tempat untuk kondangan. Kita kumpul di situ. Tiba-tiba 2 orang jam 7 sudah datang. Lalu kata yang hatinya kurang sehat, ini orang udah jam 7 udah janji kok gak datang. Kata yang satunya yang hatinya bersih, mungkin dia
dia dalam keadaan sakit atau mungkin anaknya lagi sakit. Mestinya dia telepon dong kalau anaknya sakit. Mungkin tidak ada HP dia. Oh, nggak mungkin nggak ada HP kan mungkin ada anaknya yang punya HP. Mungkin anaknya lagi keluar. Selalu disikapi positif oleh yang satunya, tapi yang hatinya punya penyakit sesat aja dia menafsirkan hal-hal yang negatif semua. Ini orang udah janji jam 7. Kalau memang dia tidak angkat telepon lah kan gitu, HP dan sebagainya. Tapi orang yang hatinya bersih, mungkin pulsanya lagi habis. Tapi kan pinjam kepada anaknya, mungkin anaknya lagi keluar. Selalu berpikir positif terhadap sesuatu, itu ciri orang yang hatinya sehat. Ingat kalau bapak selalu berpikir negatif, itu sudah bermasalah pak. Ya? Itu positif aja, ya, itu positif. Nah itu terkait dengan gadget, ya. Jadi kalau saya termasuk orang yang gadget bisa membawa orang ke surga, sekaligus bisa membawa orang ke neraka. Ya, kalau gadgetnya digunakan untuk ibadah, untuk membuka Al-Quran, untuk sharing kebaikan, insya Allah menjadi penuntun. Tapi kalau gadgetnya untuk menghabiskan waktu yang tidak jelas, ya, apalagi kenalan dengan orang yang tidak jelas dan sebagainya, maka gadgetnya menuntut ke naudzubillah ya. Itu masalah. Jadi saya kira teknologi bisa dimanfaatkan. Saya pernah cerita, ya saya pernah juga itu pernah cerita ya tentang perkawinan internet itu Pak, kalau nggak salah. Ya, mungkin ada di video saya Pak ya. Itu juga gimana saya menikahkan adik saya perempuan menggunakan internet? Ya karena memang darurat gitu. Halal nggak? Saya sih halal mengatakan. Kemarin kan saya sudah cerita di tempat ini. Jadi saya jadi wali laki-laki, kakak adik saya kuliahnya di luar negeri di Inggris Pak, kuliahnya di Oxford, perempuan mau nikah dengan laki-laki. Saya suruh ke sana menjadi wali, cuma karena ada alasan tertentu saya nggak bisa datang ke sana, ya karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan pada saat itu, akhirnya nggak bisa ke sana. Akhirnya saya telepon, udah deh cari orang Indonesia yang Muslim yang bisa ngerti agama, saya telepon mewakilkan sebagai wali, kan boleh Pak, taukil namanya kan, mewakilkan kepada orang di sana dengan telepon. Apa jawabnya? Nggak mau, saya ingin dinikahkan oleh kakak sendiri, oleh wali asli. Nanti saya nggak bisa ke sana. 1 minggu kemudian dia telepon, Pak, gimana kalau nikahnya lewat internet? Ya seperti sekarang Pak, jadi internet. Kalau dulu kan tahun 2007 belum ada WhatsApp Pak. Baru ada Telkomnet instan. Pernah dengar Pak ya? Itu Telkomnet instan itu kan senelet gitu Pak ya, itu luar biasa. Tapi saya lakukan, saya di depan pesantren bikin screen layar ya, kemudian pakai laptop. Tahun 2007 Pak, bulan Maret, adik saya di aula Universitas Oxford di Inggris disaksikan oleh 61 orang mahasiswa Indonesia. Di situ laki-lakinya, perempuannya juga di situ. Saya nikahkan dari sini. Teknologi membantu saya untuk menyelesaikan persoalan pernikahan. Boleh nggak dalam konteks ini? Pertanyaannya tadi darurat, ya. Yang haram aja kalau darurat boleh, apalagi yang halal. Kalau saya berpikir begitu, sama dengan gadget itu kan teknologi. Jadi teknologi yang berkembang itu bisa dijadikan alat untuk mendekatkan diri pada Allah, bisa dijadikan alat untuk jauh dari Allah, tergantung bagaimana sikapnya. Mudah-mudahan bapak-bapak HP-nya digunakan untuk beribadah ya, hal positif. Itu ya pertanyaannya. Kemudian apa nih? Tidak ada larangan jual beli selain ya betul. Jadi nggak masalah jual beli teknologi, nggak masalah. Kecuali kalau peruntukannya ada kaidah fikih namanya al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung niatnya. Saya mau beli HP supaya saya belinya 2 supaya saya bisa melakukan yang tidak baik gitu ya. Nah itu sudah niatnya udah benar, maka hukumnya haram. Nasi halal nggak Pak? Nasi halal nggak? Tapi nasi itu bisa menjadi haram kalau makannya ngambil dari punya orang lain. Kan barang haram itu bisa zatnya, bisa karena caranya. Zatnya haram itu seperti apa? Babi, darah, minuman keras, ya. Binatang yang disembelih bukan karena Allah, ya, itu haram zatnya. Tapi ada barang halal, tapi menjadi haram karena caranya, mengambil punya orang, ya. Nah itu walaupun dia zatnya itu halal, menjadi haram karena caranya udah salah, ya. Kalau uang yang dikorupsi oleh orang-orang tertentu itu halal apa haram? Uangnya halal nggak? Halal. Tapi caranya ya yang membuat jadi kira-kira begitu Pak. Ya, jadi silakan Mas tadi yang baca yang bertanya boleh jual beli gadget
tapi yang positif ya, medsos dan penggunaannya untuk positif. Masih ada lagi Pak? Satu lagi ya, Pak Wahid dulu. Ini Pak, mic-nya. Ya Pak, ya Pak. Biar kedengaran yang lain Pak. Salam. Tadi cerita tentang kerjasama antara eksportis dengan pemodal. Ya. Tadi karena antar ini bagian siapa saya pesan sudah pasti. Ya. Ini kalau terjadi kerugian itu dibeban siapa kerugian? Ya. Ini yang disebut ekonomi syariah. Sistemnya namanya PLS. PLS jadi apa ya? Profit and loss sharing. Maknanya apa? Rugi bareng, untung bareng. Ya Pak? Itu prinsip yang murni yang di Malaysia dan diterapkan. Itu profit and loss sharing. Kalau di kita masih profit revenue sharing. Apa itu? Nanti ada 2 semester Pak kuliah. Ya, karena panjang jelasannya. Profit loss sharing itu makna sederhananya adalah bagi untung, bagi rugi. Jadi kalau kita bisnis, ya rugi bareng, untung juga untung bareng. Itu dia aja. Tapi kalau dalam bank konvensional, mohon maaf, kalau Bapak mengajukan pembiayaan untuk sebuah proyek usaha, misalnya katakanlah 1 miliar di bank, di ACC oleh bank, kan bank itu nggak mau tahu kan kita mau proyeknya rugi atau untung, yang penting Anda bayar bunga plus bayar capital modal yang Anda pinjamkan total. Kan gitu. Itu sistem konven. Nah, walaupun di syariah juga sama, tapi ada perbedaannya. Nah, kalau di Malaysia sudah murni Pak. Tadi kata Pak Joni itu di Malaysia itu sekarang share marketnya udah mencapai 19%. Di kita masih 6% kan sekarang. Ada Aceh yang menggunakan perbankannya, pemerintahnya jadi bank syariah. Aceh dan kemudian Sumatera Barat Pak. Kemarin saya ke Padang sebelum Covid, di sana pemerintahnya menjadikan Bank Nagari sebagai bank syariah resmi. Kalau di sininya sih Bank Jabar gitu ya. Nah, kemudian di Aceh naik menjadi bank syariah semua bank. Ya. Maka kemudian market share secara nasional yang tadinya cuma 4%, 5% sekarang naik menjadi 6% karena didongkrak oleh Aceh. Bayangkan kalau seluruh provinsi dari seluruh kabupaten menggunakan sistem ekonomi syariah itu melebihi Malaysia. Malaysia sudah 19% market share-nya. Kita yang penduduknya yang mayoritas baru 2,6%. Kalau seluruh provinsi di Indonesia menggunakan itu sudah mencapai angka mengalahkan negara-negara lain. Cuman ya itu tadi political will yang masih ini Pak Doan ya, politikanya masih kurang. Ya Pak? Mungkin. Padahal sekarang ada KNKS Pak. Ini ngajinya agak kayak orang kuliah gitu. Apa lah? Apa tuh bapak masih S3 lah ya. KNKS itu Komite Nasional Keuangan Syariah ya, yang langsung di bawah Presiden Pak, yang menjadi ditugaskan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas ekonomi melalui sistem ekonomi syariah. Karena apa? Ekonomi konvensional sudah dianggap gagal, melahirkan utang, maka lahir ekonomi syariah, diberi SK langsung oleh Presiden, ada tim ya, namanya KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah, yang bertugas untuk menumbuhkan ekonomi berbasis syariah secara nasional. Jadi itu Pak Wahyu, apa tadi pertanyaannya Pak? Loss sharing. Ya, loss sharing. Jadi ketika si A kerjasama dengan si B, si A pemilik modal, namanya sohibul mal, pemilik modal. Si B mudhari namanya, yaitu pengelola, expertise kalau kata Bapak, ahlinya di bidang apa? Pertanian misalnya, ya. Lulusan IPB, ahli pertanian, tapi nggak punya modal. Ini Pak Wahyu pengusaha besar, ya, tapi nggak bisa pertanian, gitu. Menanamkan modalnya 1 miliar kepada ini. Ketika beruntung, nisbahnya kan tadi 55%. Ketika rugi siapa? Rugi ditanggung oleh pemilik modal. Tapi juga otomatis yang mengelola juga rugi karena dia tidak mendapat keuntungan. Tidak mendapat keuntungan dengan mengeluarkan energi untuk bekerja pun bagian dari kerugian. Gitu Pak, jadi pemilik modal. Rugi dan untung bareng-bareng gitu kira-kira begitu. Ya. Tapi kalau Bapak menggunakan konven, nggak akan yang rugi siapa Pak? Yang menderita kerugian? Pengelola semua. Pokoknya uang saya harus kembali dan Anda harus mengembalikan bunganya. Profit and loss sharing dan profit revision. Ini penjelasannya panjang. Jadi kalau ditanya tadi Satu lagi tadi. boleh. Ini tentang tadi leasing. Leasing ya. Secara syariah ya.
misalkan akarnya misalkan 2 tahun cicil. Ya. Nah tiba-tiba terjadi kemacetan. Ya. Itu menurut saya pernah diperpanjang atau Ya, ada 2 ya. Jadi Pak, ada leasing di aspek syariah ya. Leasing syariah itu sama. Pakainya murobahan juga sama sebenarnya. Saya gambarkan tadi, Pak Wahyu butuh mobil seharga 300 juta. Ya Pak. Ngajukan ke bank, oleh bank langsung dibelikan cash ke dealer 300 juta. Karena bank ingin untung, dijual ke Pak Wahyu senilai 350 juta. Kan ada selisih 50 juta. Berapa ngangsurnya? Ngangsurnya misalnya 2 tahun, ya 2 tahun. Dibagi 2 tahun itu dari itu ya. Kalau modalnya tetap, tapi keuntungan 50 juta ini dibagi 3 tahun atau 3 tahun ya, kayak 3 tahun. Pas pada 2 tahun sudah membayar, tiba-tiba bangkrut, macet gitu ya. Maka ada 2 ya. Yang pertama bisa di rescheduling namanya. Rescheduling itu apa? Penjadwalan ulang. Boleh penjadwalan ya. Atau boleh kalau bangkrutnya udah benar-benar bangkrut gitu ya. Ya. Itu ada teori yang sudah terakhir banget ini sih, mengalihkan sistem tijari ke sistem tabarruk namanya. Mengalihkan bisnis ke sedekah. Maka Pak Wahyu oleh bank, tapi jarang itu terjadi ya Pak ya. Kalau ada dalam boleh, yang penting kan modalnya sudah masuk ya, dianggap lunas. Atau yang ketiga penjadwalan ulang ya, tadi udah, kemudian denda yang ketiga. Tadi Pak Jainuddin ada nggak denda? Ada, tapi syaratnya apa? Biaya denda keterlambatan nasabah dalam mengangsur tidak boleh digunakan untuk biaya operasional perbankan. Dewan Syariah Nasional mengatakan digunakan untuk apa? Digunakan dalam pos dana sosial. Paham nggak maksudnya Pak? Jadi kalau Pak Wahyu misalnya macet, ada oleh ini didenda. Dendanya tidak boleh digunakan untuk overhead, untuk operasional perbankan, tapi dimasukkan ke dana sosial untuk sedekah, untuk pembiayaan sosial. Itu banyak denda. Jadi 3 jadwal ulang, yang kedua tadi dialihkan, dan yang ketiga apa tadi? Denda ya. Ya boleh. Jadi Pak Wahyu, jadi kalau memang sudah tidak bisa membayar sama sekali, kita end up lah gitu. Nah itu mobil itu dijual, bisa dijual, kemudian sisa bank berapa? Nah lebihnya kasih bukan ditarik mobilnya kayak leasing, ditarik kita nggak dapat apa-apa, padahal tinggal 3 bulan lagi, ditarik aja itu nggak boleh. Makanya sekarang keluar undang-undang leasing tidak boleh menarik merampas motor atau mobilnya. Nah itu sangat menjolimi. Jadi kalau di bank syariah itu kalau sistemnya syariah tadi, kalau bapak saya udah saya nggak terangkan, saya tidak salah tadi, mobil dijual berapa, sisa bank berapa, lebihnya dikasih ke bapak. Itu jaminan tagnya gitu Pak. Jadi ya ada jaminan Pak, ada garansi. Nah BPKB-nya kan masih dipegang oleh perbankan, belum lunas kan? Apa bedanya dengan risiko? Beda. Ya kalau leasing kan jelas ada bunga di situ. Ya. Yang angka 50 juta itu keuntungan yang diperoleh oleh perbankan karena dia menjual mobil dengan cara bapaknya ngangsur. Kira-kira begitu Pak. Jadi betul tadi mobilnya dijual, lalu dihargakan sisa berapa untuk yang belum bayar, sisanya kembali. Itu kalau sudah posisinya sangat efek banget. Bapak Ibu, kita sudah jam 8:30. Perjalanan saya 1 jam dari sini. Ada yang lebih jauh dari saya Pak? 1 jam ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Oh iya, ini teman-teman lagi menggagas berdirinya operasi syariah ya, Pak Johan, Pak Sas, dan Pak Yong dan seterusnya. Mungkin nanti bapak-bapak bisa bergabung dengan visi sama, yaitu visinya dakwah untuk masyarakat. Ya. Dakwah di bidang itu membantu saudara-saudara kita yang terkena rentenir. Ya, saya sudah punya pengalaman Pak, karena saya juga punya 5 koperasi Pak. Ya. Kalau di ini bukan ini, saya ingin mengharap bapak-bapak akan jamaah ada yang bergabung membuka koperasi syariah. Kalau dikelola secara amanah, profesional, ya, kemudian dikelola secara baik, insya Allah jadi alat bantu untuk orang-orang yang terkena rentenir.
Saya sudah mendirikan 5 koperasi sekarang ini Pak, dan alhamdulillah berjalan. Pertama yang di Alfalah di Sumber itu, yaitu ada BNP Alfalah, itu sekarang omsetnya sudah 100 miliar. Dulu modalnya cuma sekitar 15 juta atau 20 tahun yang lalu. Nah sekarang yang di Al-Islam Pak, di Bobos, saya juga kebetulan mendirikan Dewan Pembina yang Bobos itu Pak, pernah dengar pesantren Al-Islam? Nah itu sekarang ada BNP kooperasinya, sudah tingkat nasional. Ya kalau di simpan pinjamnya ada 3, ada BNP, ada Mitra Syariah. Itu di BNP-nya sudah mencapai angka 24 miliar sehari dan total asetnya, dan bisa membantu orang-orang kecil. Kemudian yang di Islamic Center itu Parep saya dirikan sudah 5 tahun Pak. Ya dulu modalnya cuma 100 juta, sekarang sudah hampir 7 miliar. Ya, untuk membantu para teman-teman kita, saudara kita yang terkena rentenir, dan kita juga dapat keuntungan. Deposito di BNP ternyata jauh lebih besar Pak. Ya dihitung-hitung nanti Pak Johan yang bidangnya tahu persis bagaimana hitungnya. Nah saya dengar di sini juga bergabung dengan ibu-ibu yang kajian saya di setiap putih Pak, bergabung dengan koperasi syariah. Saya kira perlu didukung Pak. Di Cirebon ini saya ingin tahu ada rentenir nggak Pak? Orang-orang yang kena rentenir. Banyak banget Pak. Jadi kalau Bapak kajinya cuma untuk diri sendiri, wah itu termasuk individualis. Kita berdayakan mereka. Caranya apa? Dirikan koperasi, ya. Tetapi koperasi yang profesional, bukan koperasi yang Pak. Banyak koperasi yang salah-salah Pak, bangkrut di tengah jalan gitu, enggak ya. Silakan nanti bapak-bapak, Pak Johan dan teman-teman studi banding dengan koperasi-koperasi yang saya dirikan. Silakan manajemennya dilihat seperti apa. Ya. Dan sekarang di kota belum ada, silakan Pak Johan dan teman-teman bisa sendiri. Oh satu lagi boleh. Ini untuk perkembangan operasi Pak, saya tahu gitu Pak. Jadi ternyata keuntungannya Pak, marginnya itu menurut saya cukup besar gitu. Contoh Pak ya, koperasi-koperasi itu mengambil keuntungan sebulan 2%, berarti setahun 24%. Kalau kita nyicil 2 tahun Pak, itu berarti kita 48%. Jadi kalau kita pinjam 10 juta, itu bunganya atau marginnya saja atau kita bunga atau ini margin keuntungannya itu sudah hampir 50%, separuhnya 5 juta. Dan itu adalah flat beda dengan anuitas. Ini maksudnya Pak. Jadi kalau itu kan menurun Pak, kita kan langsung 10 juta misalnya ya Pak ya, 20 bulan, berarti kan kita 500.000 sebulan. Jadi kalau 2% kita langsung itu Pak, walaupun sisa kita tinggal 500.000, tetap kita kena bunga 2% Pak. 2% jadi 10 juta. Nah itu 500.000 sisanya, tapi kita bagi hasilnya kena 200.000. Itu udah kena berarti berapa Pak? Dari 500.000 udah 200, 40%. Nah ini, jadi kalau 2% flat itu anuitasnya itu dikalikan 1,8, jadi kita itu kena bagi hasil 43,2% setahun kalau 2%. Nah ini sehingga tidak berkompetitif, padahal mereka di apa? Akhirnya mereka tanpa saham apa lagi kan agak benar lagi, cuma ngomong doang langsung plak dapat tanpa gabingan, tanpa apa? Kayak tukang buah, tukang somai, tukang bakso tahu Pak, larinya ke sana. Nah ini sebenarnya sasaran kita. Nah itu tapi tadi kita jadi jangan tadi profitnya jadi sebagian itu ada untuk sosial, maksudnya profit Pak. Jadi tetap ada karena koperasi itu ada SKU gitu ya. Ada harus yang kumpen juga kita kasih. Tapi kalau seperti tadi rata-rata hampir 2%. Saya ada beberapa wawancara termasuk di Galunggung, ada di Petugas, koperasi syariah dulu ya. Kemudian juga kalau nggak salah di Alfalah itu juga sama sebesar itu Pak. Jadi flat itu beda dengan anuitas. Gitu. Kalau flatnya 2%, anuitasnya jadi 43% setahun Pak. Nah ini yang memberatkan. Kemudian nanti mungkin ada pembinaan. Jadi kalau kita masuk ke sektor-sektor ketiga di tukang bakso, syarat utama misalnya harus sholat. Kedua setengah bulan atau sebulan sekali adakan kajian. Dia harus hadir gitu Pak. Jadi kita bantu tapi kita bina. Barangkali itu sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Jadi nanti di BNP koperasi itu BMT, B-nya Baitul Mal, tampilnya bisnis.
Jadi pedomannya sebagai sosial, ambilnya ada, sosialnya ada. Jadi nanti kita diskusi. Baik, Bapak-bapak, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan.